Allah memberikan banyak sekali peluang bagi kita untuk meraih rahmat kasih sayangnya, agar kita semua menjadi ahlu al-jannah, menjadi ahli syurga. Ada amalan-amalan kecil, amalan ini sepele, tapi kalau kita tahu ilmunya, kita akan menjadi orang yang beruntung. Orang lain yang sudah melesat jauh menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal solehnya, karena kita tahu ilmunya, kita bisa mengejar mereka. Jadi perlu kepada ilmu. Amal-amal soleh ini ada beberapa perkara. Di antaranya apa, Bapak sekalian? Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas kalau dibaca 10 kali, fadilatnya apa? Berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Siapa yang bangun? Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisinya? Posisinya di surga. Memangnya ada apa dengan surga? La mawdi'u sauti ahadikum, tempat cemeti kalian. Rata-rata orang Arab yang naik kuda, yang naik unta, pasti perlu kepada cemeti untuk mengatur kecepatan ya kuda tersebut berjalan atau unta tersebut berjalan. Jadi kata Nabi, tempat cemeti kalian di surga itu lebih berharga daripada dunia dan seluruh isinya. Luar biasa. Apalagi istananya. Ternyata istana surga tersebut bisa kita peroleh dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad ila akhir surah, banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad sampai akhir suratnya sebanyak 10 kali, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Umar ibn Khattab radhiyallahu an di waktu itu sempat bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu idzan nastakthir, kalau begitu kami akan memperbanyak ya Rasulullah, semua kami dapat istana di surga. Umar mengira Allah itu ada batasan dalam pemberiannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Umar, Allahu aktsar wa atyab. Allah itu memberikan anugerah yang jauh lebih dahsyat daripada engkau bayangkan dan lebih baik daripada yang engkau bayangkan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani, siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 30 kali, maka baginya 3 istana di surga. Ini Bapak sambil duduk ini langsung terus bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca 10 kali, maka istana bagi kita di surga. Makanya kalau ziarah kubur, kita menziarahi makam orang tua kita atau guru kita atau sahabat kita, saya sering mengatakan bacakan di kubur itu surat Al-Ikhlas 12 kali. Kenapa 12 kali? 10-nya itu adalah untuk kita kirimkan, kita hadiahkan istana di surga. Yang kedua, 12 kali itu berarti sudah 4 kali kita mengkhatamkan Al-Quran. Siapa yang baca surah Ikhlas berarti dia telah membaca sepertiga Al-Quran. 3 kali, 1 kali khataman Al-Quran. 12 kali berarti sudah 4 kali kita khatamkan Al-Quran. Jadi nggak perlu lama ziarah kubur. Yang penting sering, ya, yang penting sering ziarah kubur. Terlebih di hari Jumat itu sangat bagus. Pagi Jumat, ya, kita ziarah kubur. Jadi orang tua kita itu senang dengan kunjungan kita, Bapak sekalian. Walaupun kita sering berdoa dari masjid, dari rumah, tapi kalau seandainya kita datang ke kuburnya, itu ibarat kita mengirimkan hadiah untuk orang tua. Kita mengirimkan hadiah untuk orang tua melalui pos, melalui, kalau dulu Tiki, sekarang ini udah ada JNE, JNT dan seterusnya. Senang orang tua? Senang. Bagaimana kalau seandainya hadiah itu langsung diantar oleh sang anak? Jadi ini diantara amalan kecil tapi pahala besar.
Termasuk di antaranya apa? Di antaranya pekerjaan kecil tapi pahalanya besar, pergi ke pasar. Pergi ke pasar. Sayyidah Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, bumi bagian manakah yang terbaik?" Beliau menjawab, "Masajiduha." Masjid-masjidnya itu adalah bagian bumi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagian bumi yang paling buruk yang mana ya Rasulullah? Pasar-pasarnya. Kenapa masjid terbaik? Di masjid kita berzikir, di masjid kita membaca Al-Quran, di masjid kita sholat, di masjid kita i'tikaf dan seterusnya. Adapun di pasar banyak orang yang berbohong, sumpah palsu. Bohongnya bukan hanya penjual aja, pembeli pun kadang-kadang bohong juga. Berapa nih? Ini 6.000, mana ada di luar 5.000 kok. Padahal dia nggak temu itu yang jual 5.000. Itu bicara seperti itu berbohong itu. Kita menyampaikan yang tidak sesuai dengan fakta atau kita nggak tahu di luar 5.000. Memangnya di mana 5.000? Misalnya. Tapi kalau seandainya memang kita dapat informasinya memang ada 5.000, boleh kita sampaikan. Kenapa 6.000? Di luar 5.000 kok. Yang betul. Tapi kalau nggak boleh. Itu berarti kita berbohong, berdusta. Mukmin itu menjaga lisannya, Bapak sekalian, agar jangan terucap yang bohong, walaupun kepada anak kecil. Walaupun di sana tidak mengandung perkara yang memudaratkan orang lain, tapi orang beriman itu menjaga mulutnya ini, jangan sampai berbohong. Seorang ibu manggil anaknya, seolah-olah di tangannya itu ada kurma. Nak, kemari ada kurma nih. Rasulullah SAW kebetulan di waktu itu lewat. Beliau bertanya, wahai ibu, betul di telapak tanganmu itu ada kurma? Benar ya Rasulullah. Nah, nih. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wahai ibu, sekiranya tidak ada kurma di tanganmu, engkau mengatakan ini ambil kurma, maka itu sudah tercatat sebagai suatu kedustaan, suatu kebohongan. Jangan sekali-kali berbohong walaupun sama anak kita. Jangan nangis, nanti ada hantu. Di mana ada hantu itu? Awas tuh cicaknya nanti datang kemari. Apa? Jangan kita buat-buat yang enggak ada ya, yang bukan-bukan itu. Upayakan supaya jujur perkataan kita walau kepada siapapun. Dusta itu kan boleh hanya satu. Ya, ada satu atau tiga? Ada tiga ya. Dusta yang pertama apa? Dusta untuk mendamaikan dua orang yang bertengkar. Tujuannya adalah agar mereka itu berbaikan. Kamu kenapa bertengkar sama dia? Saya sudah dengar kemarin itu dia puji kamu. Dia merasa bersalah karena enggak komunikasi dengan kamu. Datang lagi ke tempat orang yang satu lagi. Kenapa kamu jelek-jelekkan dia? Saya dengar dia itu bicara baik tentang kamu. Yang seperti itu bisa mendamaikan, itu dusta yang boleh. Yang kedua, dusta seorang suami kepada istrinya dalam kebaikan. Cuman abang enak masakannya, enak sekali, luar biasa, enggak ada duanya di Kota Langsa. Tapi kayaknya garamnya agak kebanyakan. Kayaknya garamnya kebanyakan. Bagus kita puji dulu, jangan kritikan dulu. Kita mau bilang masakannya enak sekali, tapi kita dahulukan banyak kali garam ya. Udah cemberut dia, tapi enak mana ada ya. Ya biasa kan orang perempuan begitu. Dia dengar yang pertama dulu. Jadi bagusnya kita puji dulu, walaupun di sana ada kedustaan, tapi itu kedustaan yang terpuji. Yang ketiga, dusta dalam peperangan, karena peperangan itu adalah tipu muslihat. Jadi sedang hadirin sekalian, pasar bagian bumi yang buruk. Tapi bagi orang yang punya ilmunya, di pasar pun dia bisa mendapatkan kebaikan yang sangat dahsyat. Apa itu? Kalau kita masuk ke dalam pasar, kita baca zikir ini, maka bagi kita 3 fadilat. Yang pertama, kita mendapatkan 1 juta pahala. Di mana cari 1 juta pahala? Apa yang harus kita lakukan supaya mendapatkan 1 juta pahala? Ternyata zikir ini 1 juta pahala. Yang kedua, dihapuskan dari kita 1 juta dosa. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Ternyata ketika kita membaca zikir ini 1 kali,
maka bagi kita dihapuskan sejuta dosa. Dan yang ketiga, bagi kita istana di surga. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bisa kita amalkan. Sepertinya sudah pernah kita sampaikan ini. Tapi untuk mengingatkan. Atau sebelumnya saya bertanya dulu, Bapak dan Ibu yang sudah pernah dengar ini, apakah ada dipraktekkan? Nah, inilah dia tantangannya. Kenapa pahalanya besar? Karena sulit untuk mengingatnya. Menghafalnya mudah, tapi begitu pergi ke pasar lupa, sampai ke rumah, pulang ke rumah baru teringat, ya Allah lupa baca. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyul la yamut, biyadihil khairu kulluh, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pergi ke pajak ikan seharusnya mudah untuk kita baca. Boleh ketika pergi ke kios, pergi ke supermarket, pergi ke mall, pergi ke plaza, kita baca itu sekali aja. Tapi kenyataannya itu berat itu sekalian. Karena kita dalam fikiran kita ketika pergi ke supermarket, mau beli minyak, mau beli telur, mau beli Indomie, mau beli ini. Jadi dunia itu sudah terhamparkan di hadapan kita. Udah kita beli, udah ini semua, pulang ke rumah, ya Allah lupa pula baca zikirnya. Maka ini kita sampaikan untuk saling mengingatkan. InsyaAllah. Dah baca apa belum? Dah baca apa belum? Ya, baik, InsyaAllah. Jadi begitu mudah untuk meraih pahala dengan amalan-amalan kecil. Termasuk diantaranya adalah zikir yang singkat. Kita baca 3 kali. Sekali baca hanya 5 detik. 3 kali kita baca berarti 15 detik. Namun sebanding dengan orang yang duduk berzikir 5 jam atau bahkan lebih. Ceritanya hadis riwayat Imam Ahmad. Hadis ini terdapat dalam Sunan Ibnu Majah juga. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas syuruq beliau salat, kemudian beliau keluar dari Masjid Nabawi. Ketika beliau keluar, beliau melewati tempat salat orang perempuan. Nampaklah di sana istri Nabi yang bernama Sayyidah Juwairiyah. Jadi ringkas cerita, Nabi keluar dari masjid melihat Sayyidah Juwairiyah sedang duduk i'tikaf berzikir di masjid dari selepas salat subuh tadi. Nabi keluar dari masjid menunaikan beberapa hajat, ya, di antaranya beliau menjenguk orang sakit, beliau menjenguk seluruh istri beliau, ada orang-orang yang berkebutuhan beliau akan tunaikan hajat mereka. Ketika matahari meninggi untuk duha kira-kira jam 10, Nabi kembali masuk ke dalam masjid. Beliau mendapati Sayyidah Juwairiyah masih di tempat salatnya. Wahai Juwairiyah, engkau masih dalam posisi dan kondisi seperti aku tinggalkan engkau tadi? Benar ya Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW sabda, wahai Juwairiyah, tahukah engkau, aku telah membaca 4 kalimat. Sekiranya 4 kalimat ini dibandingkan, ditimbang dan dibandingkan dengan yang engkau baca dari tadi subuh hingga saat ini, niscaya lebih berat pahala dari 4 kalimat yang aku baca. Apa zikirnya? 4 kalimat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu sekalian, baca 3 kali. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Itu kalau kita baca cepat enggak sampai 5 detik. Bacanya bagaimana? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. 4 detik aja. Bagaimana Bapak sekalian? Mau kita baca? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Apa artinya? Subhanallah wa bihamdihi,
Maha suci Allah dengan segala pujiannya. Adada khalqi, sebanyak makhluk ciptaannya. Kita memuji Allah sebanyak makhluk ciptaannya. Wa ridha nafsi, sebanyak keridaan dirinya. Wa zinata arsyihi, pujian tersebut seberat arasy ciptaannya. Wa midada kalimatih, dan sebanyak tinta kalimat-kalimatnya. Besar pahalanya untuk kita baca zikir tersebut. Sidang hadirin sekalian, termasuk di antara amalan yang kecil maksudnya kalau kita bandingkan dengan pahalanya adalah ibadah yang bernama kurban. Jadi cepat kita sampaikan ini agar berarti 1 bulan lagi nih. Karena Bapak sekalian kalau nggak kita siapkan kurbannya itu di penghujung bulan tanggal 27 nanti. Besar kemungkinan Idul Adha. Tanggal 10-nya 27, 11-nya 28, 12-nya 29, 13-nya 30. Kenapa nggak kurban akhir bulan? Kenapa nggak kurban akhir bulan? Habis itu nggak ada duit kami PNS ini. Itulah kenapa ya kurban itu nggak sampai tanggal 14 Zulhijjah, kan awal bulan itu ada gaji. Ini kita sampaikan Bapak sekalian dari saat ini. Jadi kurban ini besar sekali pahalanya. Kenapa besar pahalanya? Dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang kami dapatkan dari ibadah kurban? Kalau kami melakukan ibadah kurban, apa yang kami dapatkan?" "Walakum fiha min kulli sya'ratin hasanah." Bagi kalian dari setiap helai bulu yang ada pada hewan kurban tersebut pahala, kebaikan bagi kalian. Pertanyaannya, satu kambing itu berapa banyak? Berapa banyak bulunya? Berapa helai? Memang kayaknya sampai sekarang ini belum ada yang menghitung jumlah bulu yang ada di kambing. Tapi kalau kita perkirakan ada lebih 1 juta? Ya? Lebih 1 juta. Rambut kita aja ini berapa nih? Nggak ada kerjaan juga untuk hitung ya. Jenggot aja nih yang kecil, alis kita aja berapa ini? Tapi nanti jangan buang-buang waktu untuk menghitung di depan kaca ya. Jadi Bapak sekalian, kalau kita katakan di kambing itu ada 10 juta, 10 juta berarti kita dapatkan pahala dari hewan kurban kita. Masya Allah. Dan jangan katakan kita nggak mampu untuk berkurban. Per bulan kita hanya perlu menyisihkan uang 183.000. 183.333 rupiah. Per harinya bagi 30 hanya 6.111 rupiah. Sedangkan anak kita SD itu jajannya 10.000. Sanggup anak SD itu untuk kurban kalau dia mau. Jadi apanya yang membuat kita nggak sanggup berkurban? Ustaz enak ceritanya itu kan karena hari. Ini kami kan baru dibilang saat ini. Kenapa nggak dari awal tahun Ustaz sampaikan? Setiap Ustaz datang kemari ke Masjid Babur Rahmah, ceritakan kurban Ustaz. Jadi Ustaznya selalu bicara tentang kurban. Setiap ketemu selalu kurban. Ikut kajian enggak malam ni? Siapa? Ustaz kurban. Ustaz kurban. Waktu ketemu, Assalamualaikum Ustaz. Akhirnya Ustaz kurban ya. Ketika undang, jangan lupa ya, undangan Ustaz kurban. Ketika datang undangan ke tempat saya, kami mengundang Ustaz kurban untuk berhadir. Jadi Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, besar pahala melakukan ibadah kurban.